Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulia Najar, NIM 180101112139. Di sini saya ingin mereview artikel jurnal. Judulnya yang pemanfaatan perangkat lunak open source Slim untuk repositori perguruan tinggi. Ya, langsung saja ke format review jurnal yang saya sudah tentukan atau saya buat. Bisa kita lihat format review jurnal 1. Judul pemanfaatan perangkat lunak open source Slim untuk repositori perguruan tinggi. Nama jurnal, Jurnal Sistem Informasi. Volume dan halaman 12 halaman. Tahun 2016. Penulis Ilham Armono. Review adalah saya sendiri, Muhammad Aulia Najar. Tanggal pada hari ini tanggal 7 Juni 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa itu Slim, untuk mengetahui pemanfaatan perangkat lunak open source Slim, untuk mengetahui bagaimana penerapan Slim untuk repositori di perguruan tinggi perpustakaan. Subjek penelitian, para pustakawan, staf, dan pemustaka. Metode penelitian yang digunakan metode statistik. Langkah penelitian. Langkah penulisan di sini menggunakan inventarisasi. Selanjutnya hasil penelitian. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menggunakan software repositori seperti yang dijelaskan dalam tabel 2 berikut. Berdasarkan tabel dan grafik di atas ditemukan 73,47% perguruan tinggi menggunakan EPRINS, 13,37% perguruan tinggi menggunakan DSpace, 2,4% perguruan tinggi menggunakan Slim. Software GAE dan Inspektra. Di sini ditemukan gap antara penggunaan software repositori Slim dengan software repositori lainnya yang lebih populer seperti EPRINS dan DSpace. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang menggunakan software repositori terdaftar pada Open Door adalah 49 perguruan tinggi dari 3.320 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Convertis 2016. Di sini peluang besar untuk memperkenalkan Slim di negara Indonesia kepada perguruan tinggi yang ada di Indonesia agar penggunaan Slim sebagai pilihan utama software repositori berbasis open source. Kekuatan penelitian dapat dilihat dari dukungan penulisan ini oleh jurnal-jurnal ilmiah dan lainnya. Kelemahan penelitian, tidak ada uji coba ataupun praktek ke salah satu orang mahasiswa untuk menguji apakah Slim sangat bermanfaat dalam perguruan tinggi. Kesimpulan, perguruan tinggi di Indonesia yang menggunakan Slim sebagai repositori perguruan tinggi masih sangat sedikit. Jumlah hal ini terbukti pada Directory Open Door, sebuah direktoris pusat penelusuran koleksi repositori perguruan tinggi secara global, dan data yang ranking web repositori Indonesia, yaitu masing-masing hanya sejumlah satu perguruan tinggi saja.
Hal ini dikemungkinkan masih banyak yang belum memahami fitur sistem software SLIM bahwa software SLIM dapat dikatakan layak digunakan sebagai repositori perguruan tinggi karena adanya fitur sistem OAI PMH. B. Mempunyai standar metadata yang sama dengan software repository Xprint dan Despice. C. SLIM berbasis open source untuk memudahkan pengolahan dan pengembangan lebih lanjut. D. Adanya dukungan sistem penelusuran koleksi untuk pemenuhan kebutuhan akses terbuka dan tentunya didukung dengan kebijakan akses terbuka dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya kita menuju ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua berjudul Manajemen Perpustakaan Digital, Perguruan Tinggi Islam Studi Sistem Manajemen Perpustakaan Digital Universitas Islam Bandung. Langsung saja kita menuju ke format artikel yang sudah saya review. Format review jurnal saya sudah review tadi, berjudul Manajemen Perpustakaan Digital Perguruan Tinggi Islam Studi Sistem Manajemen Perpustakaan Digital Universitas Islam Bandung. Nama jurnal Jurnal Kependidikan Islam, volume dan halaman 12 halaman, tahun 2017, penulis Irma Lucida dan Wia Adawiyah. Review adalah saya sendiri, Muhammad Aulia Najar, tanggal 7 Juni 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa itu manajemen perpustakaan digital, untuk mengetahui bagaimana pengolahan sumber daya manusia dalam bidang perpustakaan digital. Subjek penelitian, para pustakawan, staf, dan mahasiswa dalam perguruan tinggi. Metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Langkah penelitian,
Langkah yang dilakukan analisis kebutuhan pada setiap unit sehingga seluruh kriteria dan tahapan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan. Hasil penelitian. Pada kenyataan, terkadang rasio antara pengguna dan sumber daya yang ada tidak seimbang sehingga terkadang sumber daya kewalahan ketika melakukan pelayanan. Peningkatan pengolahan sumber daya manusia dilakukan agar mampu mengoptimalkan kinerja dan menggerakkan sumber daya lainnya. Pengembangan sumber daya manusia di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dilakukan di luar perguruan tinggi dan hanya untuk pustakawan saja. Pelatihan belum secara menyeluruh untuk semua unit dan belum secara khusus dilakukan di perpustakaan kampus ini sendiri. Kekuatan penelitian dapat dilihat dari didukungnya penulisan ini oleh jurnal-jurnal ilmiah dan lainnya. Kelemahan penelitian, kami memberikan penekanan-penekanan sebuah pentingnya melakukan investasi peralatan kapital untuk tetap kompetitif dan yang menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Hal itu tentu saja perlu didukung dengan peningkatan terhadap sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, sehingga mendukung penguatan keilmuan di lingkungan sivitas akademik di perguruan tinggi Islam. Kesimpulan, pengolahan sumber daya manusia yang mendukung pengolahan dari sebuah sistem informasi manajemen didasari dengan keterampilan manajemen. Faktor utama dari suatu kegagalan dari berbagai sistem adalah karena perancangan sistem manajemen kinerja yang dilakukan tidak kontekstual terhadap kebutuhan spesifik dan tidak mengakomodasi sistem yang saat ini sudah diterapkan. Salah satu kunci utama kesuksesan penerapan sistem manajemen kinerja terletak pada rasa kepemilikan terhadap sistem yang dibangun. Perubahan budaya kinerja dan rancangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi. Perpustakaan Digital Universitas Islam Negeri Bandung merupakan salah satu upaya agar segala hal yang terkait dengan keputusan dapat diakses secara mudah dan cepat oleh siapapun yang berkepentingan. Ya, sekian itu saja yang saya review artikel pertama dan artikel kedua. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.